Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ratu, tolong nikmati saja, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Di depan si Ratu, dia benar-benar bertindak seperti pelayan. Tidak, lebih tepatnya dia bertindak seperti penjaganya. Tidak peduli apa yang dilakukan si Ratu, Chu Feng dapat menerimanya. Dia tidak akan pernah merasa muak dengannya, itu karena dia hanya memiliki cinta dan kasih sayang untuk si Ratu. Dengan akun yang sama, dia tidak akan merasa tidak senang dengan tindakan si Ratu. Namun sebaliknya, dia sangat senang. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasa bahagia jika si Ratu merasa bahagia. Siapkan formasi untukku, ucap si Ratu setelah menerima batu permata energi sumber dari Chu Feng. Oke, balas Chu Feng tanpa ragu. Dia tahu bahwa si Ratu berencana untuk memperbaiki permata energi sumber sekarang. Jadi dia buru-buru mengambil beberapa langkah mundur, dan kemudian mengatur pembentukan formasi yang meliputi si Ratu. Chu Feng tahu bahwa permata sumber energi agak istimewa. Bahkan untuk si Ratu, ini akan butuh waktu untuk memperbaikinya. Dalam pembentukan formasi itu, si Ratu akan dapat menyaring energi sumber dengan cara yang lebih fokus. Jadi kamu benar-benar tertarik pada kecantikan. Kamu memilih hal yang tidak berguna bagi kamu, sehingga kamu dapat memperoleh senyum dari keindahan itu. Selain itu juga bisa dimengerti. Lagi pula, ini juga pertama kalinya aku melihat roh dunia yang begitu indah. Mungkin kalian semua tidak akan bisa menahan godaan semacam itu. Tuan Muda Li Ming berkata dengan lemah, dan seolah-olah dia telah melihat melalui Chu Feng. Hehehe, Chu Feng dengan ringan tertawa mendengar kata-kata Tuan Muda Li Ming, dan kemudian dia berkata, mungkin kamu tidak mengerti perasaan antara si Ratu dan aku. Selain itu, sejauh yang aku ketahui, dia lebih seperti saudara aku. Hubungan kami jelas-jelas tidak terbatas pada kontrak, ucap Chu Feng. Mungkin itu masalahnya. Tuan Muda Li Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Oh iya, apakah kamu juga memasuki kuil suci surgawi sebelumnya? Tanya Chu Feng. Tentu saja, balas Li Ming. Saat Tuan Muda Li Ming berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian, sebuah benda jatuh ke tangan Chu Feng. Chu Feng menerima barang itu, dan menemukan bahwa itu adalah slip bambu. Slip bambu kecil ini benar-benar diukir dengan karakter yang rumit. Ini yang kamu dapatkan di kuil suci surgawi. Kuil suci surgawi benar-benar layak reputasinya sebagai sisa yang paling menakjubkan. Itu benar-benar memiliki segalanya, ucap Chu Feng yang mengungkapkan ekspresi heran. Dia sudah bisa mengatakan bahwa, slip bambu kecil itu bukan barang biasa. Slip bambu itu sepenuhnya diukir dengan cara pemahaman bela diri. Selanjutnya, pemahaman bela diri yang terukir di dalamnya mudah dipahami. Meskipun Chu Feng hanya melirik slip bambu, dan tidak mencoba memahami pemahaman bela dirinya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, pemahaman bela diri yang terkandung di dalamnya bukan masalah kecil. Jika dia memahami mereka, dia bahkan mungkin mencapai terobosan untuk peringkat 9 leluhur marsial. Aku memberikannya kepadamu, Tuan Muda Li Ming berkata. Memberikannya padaku, seru Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku tidak ingin mengulangi apa yang aku katakan. Tuan Muda Li Ming berbicara dengan dingin. Tapi kan, seru Chu Feng yang ingin menolak. Tidak ada tapi-tapian. Hal ini tidak berguna bagi aku. Namun jika kamu dapat memahaminya, kemungkinan besar kamu akan dapat memperoleh pemahaman yang cukup untuk terobosan ke puncak leluhur marsial. Tuan Muda Li Ming berkata. Bahkan jika itu tidak berguna untukmu, ucap Chu Feng yang masih tidak mau menerimanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia hanya bisa memasuki kuil surgawi suci berkat Tuan Muda Li Ming. Adapun slip bambu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan jika Tuan Muda Li Ming tidak ada gunanya, tapi dia akan dapat mengambil harga yang sangat mahal untuknya di alam biasa serarua penyempurnaan, atau bahkan alam atas. Lagi pula bagi para kultivator perang, apa yang paling mereka cari adalah mendapatkan sesuatu yang akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pemahaman bela diri. Adapun slip bambu itu, pemahaman bela diri yang dikandungnya sangat mudah dipahami. Untuk kultivator bela diri, ini pasti barang yang sangat berharga. Jangan katakan lagi, sebelumnya, kamu membawa aku pergi dari klan Monstrous Bloodscale.
Dapat dikatakan bahwa kamu telah menyelamatkan hidup aku. Jika dibandingkan dengan hidupku, hanya harta duniawi seperti slip bambu ini saja tidak ada nilainya jika dibandingkan. Jika kamu benar-benar merasa bahwa item ini sangat berharga, kami akan sepenuhnya bangga bahkan setelah kamu menerimanya. Tuan Muda Li Ming berkata, gadis, aku benar-benar tidak bisa membantahmu. Karena itu masalahnya, aku akan menerimanya, kata Chu Feng. Roh duniamu akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki permata itu. Kamu dapat mengambil waktu ini untuk memahaminya juga, Tuan Muda Li Ming berkata. Baiklah, balas Chu Feng tanpa ragu-ragu. Dia duduk dan berencana untuk memahami slip bambu itu. Chu Feng tidak khawatir tentang keselamatannya. Sementara itu, dia bisa dikatakan telah mengubah permusuhan sebelumnya dengan Tuan Muda Li Ming menjadi persahabatan. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa dengan karakter Tuan Muda Li Ming, dia tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya saat dia memahami banyak hal. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu betul bahwa membuat musuh seseorang seperti Tuan Muda Li Ming akan sangat berbahaya. Namun sebagai teman, dia akan sangat bisa diandalkan. Jika kamu mampu memahami cukup untuk menerobos ke puncak leluhur marsial, kamu harus menerobos secara langsung. Tuan Muda Li Ming berkata. Menerobos secara langsung, bukankah itu tidak baik? Balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Tempat ini bagaimanapun juga adalah wilayah klan Monstrous Blood Scale. Jika dia mencapai terobosan di sini, dia pasti akan memunculkan kilat kesengsaraan ilahi. Penampilan petir Divine Tribulation pasti akan menarik perhatian klan Monstrous Blood Scale. Jika itu terjadi, lokasi mereka akan terekspos. Gunakan ini, ucap Tuan Muda Li Ming sambil melemparkan payung ke arah Chu Feng. Apa ini? Ekspresi Chu Feng berubah. Payung itu adalah harta lainnya. Buka payung itu, dan letakkan di atas kepala kamu. Tidak hanya itu akan membantu kamu menghindari sebagian dari kekuatan teknik hukuman misterius diri sendiri, tetapi juga akan membiarkan teknik hukuman misterius diri mendarat tanpa suara dan gerakan. Yang lain tidak akan bisa melihat keturunan petir. Tuan Muda Li Ming berkata, sebenarnya ada hal semacam ini. Seru Chu Feng dengan kagum. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa sangat sakit kepala pada munculnya kilat kesengsaraan besar selama terobosannya. Lagi pula, kilat kesengsaraan ilahi begitu luar biasa. Setiap kali itu muncul, Chu Feng akan membuat orang lain khawatir. Chu Feng telah memikirkan betapa baiknya jika dia memiliki harta yang bisa menyembunyikan petir kesengsaraan besar. Hanya saja, Chu Feng merasa bahwa sesuatu seperti itu tidak mungkin dicapai. Karena bagaimanapun, kekuatan petir Divine Tribulation sangat kuat. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak pernah berharap harta seperti itu benar-benar ada. Aku benar-benar menjadi semakin ingin tahu tentang apa asal-usul kamu, serta harta apa yang dimiliki kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Jika kamu melanjutkan omong kosong kamu, roh dunia kamu akan dapat sepenuhnya memperbaiki permata itu, ucap Tuan Muda Li Ming sambil mengarahkan pandangan ke arah Chu Feng. Aku mengerti, balas Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia membuka payung yang diberikan kepadanya. Setelah payung dibuka, itu melayang di udara dan berhenti 3 meter di atas Chu Feng. Lalu, hujan cahaya jatuh dari payung dan mengelilingi Chu Feng di dalamnya. Ketika cahaya itu mengelilinginya, Chu Feng bisa merasakan kekuatan payung dengan kepastian yang lebih besar. Memang benar, ini adalah harta yang dibuat tepat bagi mereka yang berlatih dalam teknik misterius hukuman sendiri. Harta yang sangat bagus, pikir Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata ini, dia menutup matanya dan dengan erat memegang slip bambu di tangannya. Chu Feng tidak harus membaca isi slip bambu dengan matanya sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena isinya harus dipahami menggunakan hati dan pikiran seseorang. Saat Chu Feng memulai pemahamannya, karakter yang padat di slip bambu benar-benar mulai menghilang tanpa henti. Terbukti, slip bambu itu hanya bisa digunakan satu kali. Pada waktu bersamaan, di tempat yang sangat jauh dari alam biasa Hundred Reef Moment, ada sebuah danau yang sangat indah, dan danau itu sebenarnya berwarna 7. Kabut mengambang di permukaan danau, dan 7 warna danau telah mewarnai kabut 7 warna juga. Tempat itu menyerupai dunia abadi, dan itu sangat cantik. Dengan pandangan sekilas, hati seseorang akan merasa tidak terganggu, dan jiwa seseorang merasa senang. Ada banyak pulau kecil di danau itu.
Di salah satu pulau ada seorang pria muda, dia duduk dengan punggung menghadap batu. Tangannya mengepal erat. Mereka mengepal begitu keras, sehingga suara berderit bisa didengar, dan pembuluh darah di lengannya semua melotot. Adapun pemuda itu, dia tidak lain adalah orang yang dikalahkan Chu Feng di kuil suci surgawi, pria yang menyebut dirinya Xian Hai Suoyi. Sialan, aku benar-benar kalah oleh sampah seperti itu, gerutu Xian Hai Suoyi. Tiba-tiba saja, Xian Hai Suoyi menghantamkan tinjunya ke tanah, lalu dengan keras mengguncang seluruh pulau, dan meninggalkan celah yang dalam yang menjulur keluar seperti sarang laba-laba di tanah. Apakah aku salah dengar? Xian Hai Suoyi, kamu dikalahkan. Bagaimana bisa kamu dikalahkan? Mungkinkah kamu menemukan pesaing setelah memasuki kuil suci surgawi, dan kemudian dikalahkan oleh pesaing itu? Hahaha, saudara Suoyi, kamu benar-benar menyedihkan, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, dua sosok terbang dan mendarat di depan Xian Hai Suoyi. Mereka adalah pria dan wanita, dan mereka berdua memiliki usia yang mirip dengan Xian Hai Suoyi. Pria itu memiliki penampilan yang tampan, sedangkan wanita itu cantik. Mereka benar-benar model pria tampan dan wanita cantik. Tidak hanya mereka mengenakan pakaian yang indah, tetapi ada juga jenis token yang sama dengan token Xian Hai Suoyi. Token dengan karakter Xian Hai ada di atasnya, dan juga di pinggang mereka. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa kedua orang itu sebenarnya juga ahli di ranah abadi sejati. Meskipun mereka hanya peringkat satu abadi sejati, namun tetap saja bahwa itu luar biasa. Melihat kedua orang itu, Xian Hai Suoyi berdiri dan bertanya, harta seperti apa yang kalian berdua dapatkan? Ranya Suoyi. Saudara Suoyi, ini yang aku dapatkan. Ini adalah milikku, jawab keduanya. Pria dan wanita itu berdua mengungkapkan item di tangan mereka. Wanita itu memegang slip bambu. Warna slip bambu itu berbeda dari yang diberikan Tuan Muda Li Ming kepada Chu Feng. Namun, karakter misterius yang terukir padanya persis sama. Adapun pria itu, dia punya batu di tangannya. Batu itu berwarna hitam pekat sepenuhnya. Namun demikian, itu memancarkan sinar yang berkilauan. Itu tidak ringan, namun itu adalah kilau. Batu itu hanya seukuran batu bata biasa. Sepintas, itu tampak sangat biasa-biasa saja. Namun anehnya, itu hanya terjadi untuk memberikan perasaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah batu itu tampak hidup, dan memiliki garis keturunan yang sangat berharga. Slip bambu dengan pemahaman bela diri hanya berguna untuk leluhur marsial. Namun demikian, mereka dapat mengambil hadiahnya secara langsung. Dengan demikian, tidak ada kerugian dalam mendapatkannya. Adapun batu Black Iron persenjataan abadi ini, itu bisa mengambil harga yang sangat bagus. Xian Hai Suoyi mengevaluasi dua item. Kemudian, dia tiba di samping pria itu dan menepuk pundaknya. Kamu sudah mendapat untung kali ini, ucap Suoyi. Saudara Suoyi, lalu apa yang kamu dapatkan setelah memasuki kuil suci surgawi kali ini? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku, Xian Hai Suoyi mengungkapkan ekspresi malu. Xian Hai Suoyi, aku pernah mendengar kamu mengatakan bahwa kamu telah gagal sebelumnya. Melihat ekspresi ragu-ragu Xian Hai Suoyi, pria itu pun bertanya. Kamu tidak mungkin benar-benar beruntung, dan bertemu seorang ahli yang telah memilih harta yang sama seperti kamu di kuil suci surgawi, dan kemudian dikalahkan oleh orang itu, tanya wanita itu. Adapun wanita itu, dia menghentikan tingkah lakunya yang sebelumnya mengejek, dan menatap Xian Hai Suoyi dengan mata terbuka lebar. Keduanya menunggu Xian Hai Suoyi untuk memberi mereka jawaban. Setelah ragu-ragu sejenak, Xian Hai Suoyi mengangguk. Kamu benar-benar kurang beruntung untuk menemukan sesuatu seperti itu. Pria dan wanita itu berdua mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Namun pada saat itu, mereka berdua tidak lagi mengungkapkan sikap mengejek, dan kurang lebih merasa kasihan pada Xian Hai Suoyi. Tampaknya hubungan mereka cukup baik. Tingkah laku mereka yang mengejek dan menghina sebelumnya, itu hanya dimaksudkan untuk bercanda dengan Xian Hai Suoyi. Mereka tidak benar-benar berharap, bahwa Xian Hai Suoyi akan menghadapi hal yang sial. Karena bagaimanapun, kemungkinan hal seperti itu sangat tipis untuk terjadi. Setelah mengetahui bahwa Xian Hai Suoyi telah mengalami hal yang tidak menguntungkan, dan bahkan dikalahkan oleh lawannya, pria dan wanita yang tahu kepribadian Xian Hai Suoyi dengan baik mulai merasa kasihan padanya. Itu hanya kecelakaan. Orang itu sangat lemah. Dalam hal kultivasi, dia sama sekali tidak cocok untuk aku.
Tapi sayangnya, kultivasi tidak berguna di kuil suci surgawi. Adapun tes yang diajukan oleh roh penjaga itu, dan secara kebetulan berada di sesuatu yang aku tidak mahir. Itulah sebabnya aku akhirnya dikalahkan. Kalau tidak, bahkan 10.000 darinya tidak akan cocok untukku, kata Xian Hai Suoyi. Persisnya seperti apa ujian yang diberikan roh penjaga itu? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sulit dijelaskan, karena bagaimanapun, itu bukan pertandingan konvensional, kata Xian Hai Suoyi. Xian Hai Suoyi secara alami tidak akan mengatakan bahwa, dia telah dikalahkan oleh Chu Feng dalam pertandingan kekuatan spiritual. Karena bagaimanapun, pertandingan kekuatan spiritual adalah praktik yang sangat umum. Jika dia menyatakan bahwa dia telah kalah dalam pertandingan kekuatan spiritual, dia pasti akan ditertawakan oleh orang lain. Apa yang terjadi di sini hari ini? Aku pernah mendengar bahwa Yang Mulia Yu'er juga bertemu dengan pesaing di kuil suci surgawi, kata pria itu. Dia juga bertemu pesaing. Mendengar kata-kata itu, Xian Hai Suoyi segera bertanya dengan tegang. Betul, Yang Mulia Yu'er menyatakannya sendiri, jawab pria itu sambil mengangguk. Bagaimana kabar Yu'er? Tanya Xian Hai Suoyi dengan gugup. Dari reaksinya, tampaknya dia sangat prihatin dengan Yang Mulia Yu'er. Siapa Yang Mulia Yu'er itu? Dia adalah jenius nomor satu yang muncul di klan Laut Abadi kita dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir. Tentu saja, dia menang, kata pria itu dengan bangga. Sangat bagus dia menang. Yu'er benar-benar luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Xian Hai Suoyi merasa lega. Sebenarnya, ketika kami pertama kali mendengarnya, kami juga sangat khawatir dengan Yang Mulia. Karena bagaimanapun, apa Yang Mulia gunakan adalah manik kuil suci marsial immortal tingkat. Kita semua tahu bahwa selain dari manik-manik kuil suci tingkat abadi sejati yang dapat digunakan siapapun, maka manik-manik kuil suci lainnya memiliki persyaratan kultivasi. Dengan demikian, kami merasa bahwa Yang Mulia Yu'er harus menemui seorang ahli tingkat marsial immortal. Yang Mulia Yu'er baru saja menjadi marsial immortal, jadi kami takut bahwa dia akan berakhir menderita kecelakaan setelah menghadapi lawan yang begitu kuat. Tapi Yang Mulia Yu'er berhasil mengalahkan lawannya, dan berhasil mendapatkan hartanya, kata wanita itu dengan ekspresi bangga. Mendengar itu, Xian Hai Suoyi berdiri dan berkata, "Di mana Yu'er? Aku akan menemuinya," ucap Suoyi. "Aku mendengar bahwa Yang Mulia Yu'er masih di pulau di tengah danau," ucap wanita itu sambil menunjuk ke kejauhan. "Aku akan pergi menemui Yu'er. Kalian berdua menunggu aku di sini," kata Xian Hai Suoyi. Kemudian, dia melonjak ke langit dan mulai terbang ke arah yang ditunjukkan wanita itu. Setelah Xian Hai Suoyi pergi, pria dan wanita itu mengungkapkan ekspresi iri di wajah mereka. "Aku benar-benar iri dengan kakak Suoyi. Dia sebenarnya bisa sedekat ini dengan Yang Mulia Yu'er. Orang-orang seperti kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Yang Mulia Yu'er," kata wanita itu sambil melihat ke arah yang Xian Hai Suoyi tinggalkan. "Ketika seorang gadis seperti kamu merasa iri, kamu dapat membayangkan dengan sangat baik betapa seorang pria seperti aku merasa sangat iri." Pria itu menghela nafas. "Hahaha, kakak, kamu hanya sial, karena bagaimanapun kakak Suoyi tumbuh bersama dengan Yang Mulia Yu'er," kata wanita itu. Itu benar, meskipun ibu Xian Hai Suoyi hanyalah pelayan Yang Mulia Yu'er, tapi itu adalah berkahnya bahwa Xian Hai Suoyi dapat menghubungi Yang Mulia Yu'er. Bagi kita orang-orang dari klan Laut Abadi, ini seharusnya menjadi kekayaan terbesar, ucap pria itu sambil menghela nafas dalam-dalam. Di tengah danau abadi 7 warna, itu ada sebuah pulau besar. Pada saat itu, Xian Hai Suoyi dengan cepat mendekati pulau itu. Berhenti. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. Kemudian, seorang pria parubaya muncul di ruang kosong. Pria parubaya itu mengenakan baju besi cian. Armornya tampak terbuat dari sisik ikan, dan berkilau di bawah sinar matahari. Baju besi itu adalah karya pengerjaan yang luar biasa. Itu bahkan seperti seni, dan baju besi itu sendiri adalah harta karun. Adapun aura pria parubaya itu sangat dalam dan kuat. Bahkan Xian Hai Suoyi yang seorang abadi sejati, dia merasa sangat kecil di hadapan pria itu. Jangankan untuk menyerangnya, hanya ludah atau bahkan pandangan sekilas dari pria parubaya itu saja sudah cukup untuk langsung melenyapkannya. Di pinggang pria parubaya itu ada 2 token. Yang satu sama dengan yang Xian Hai Suoyi miliki di pinggangnya, yaitu dengan karakter Xian Hai di atasnya.
Sedangkan untuk yang lain, ia memiliki dua karakter lain, yaitu Palace Guard. Klan Laut Abadi Xianhai Souyi memberi hormat kepada Lord Palace Guard, Uchpa Suoyi. Setelah melihat orang ini, Xianhai Suoyi segera menggenggam tinjunya, dan membungkuk hormat kepada pria itu. Dan di sini aku bertanya-tanya, siapa orang itu? Jadi kamu Souyi. Tidak perlu bersikap kaku seperti itu, kamu dapat berdiri kembali, pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kamu pasti datang untuk menemukan Yang Mulia Yuer kan? Pria parubaya itu bertanya dengan senyum di wajahnya. Jika menilai dari penampilannya, dia cukup akrab dengan Xianhai Suoyi. Ya, Lord Palace Guard. Apakah Yang Mulia Yu hadir? Tanya Xianhai Suoyi. Yang Mulia Yuer ada di pulau itu. Silahkan saja, kata pria parubaya itu. Terima kasih Lord Palace Guard, Bals Suoyi. Saat Xianhai Suoyi mengucapkan terima kasih, tubuhnya bergeser dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia melanjutkan untuk terus terbang menuju pulau itu. Cih, tepat setelah Xianhai Suoyi pergi, senyum di wajah pria parubaya itu segera menghilang. Dan itu diganti dengan ekspresi jijik. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.